Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dan kita semua bersama bunda-bunda seluruh Indonesia kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak-anak pada Ramadan, terutama untuk lingkungan. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pada akhirnya nanti. Bunda-bunda semua yang kami cintai, yang kami sayangi, pada bulan suci Ramadan ini marilah kita sama-sama saling memberikan dukungan, memberikan support dan memberikan daya kekuatan kepada semua orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang saya bacakan artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya pula. Dari hal yang paling kecil, ibunda-bunda semuanya, mari kita lakukan hal-hal yang baik di sekitar kita. Saat ini yang ingin saya sampaikan adalah dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kita mengajak dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai lingkungan, untuk membawa mereka kepada imajinasi yang luar biasa, bahwa lingkungan adalah masa depan, bahwa lingkungan yang indah, lingkungan yang baik adalah sebuah impian sebagaimana layaknya surga ke depan yang kita idam-idamkan. Oleh karena itu, pada tahap awal, maka kita bisa mengajak anak-anak kita untuk berimajinasi. Lingkungan yang baik seperti apa? Lingkungan yang baik dan indah adalah lingkungan yang dia adalah hijau, yang dia terbebas dari sampah, lingkungan yang tidak bau, lingkungan yang bisa mengurangi sampah dengan sangat besar, lingkungan yang dia tahu adil antara satu keluarga dengan yang lain, lingkungan yang mengajarkan kita kedamaian, lingkungan yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, jangan lupa lingkungan juga mengajarkan kita kepada berbagi kepada sesama. Bila imajinasi itu kita sampaikan kepada anak-anak, maka kemudian kita memulai lagi dengan tahap berikutnya. Bagaimana mengerjakan hal-hal yang baik. Bisa kita sampaikan kepada anak-anak bagaimana zaman Rasulullah itu cerita-cerita tentang kebaikan kepada anak-anak, kemudian kita jadikan cerita dan kita jadikan dongeng. Kemudian kita bisa membawa mereka kepada peraih-peraih Nobel, penghargaan internasional yang juga banyak sekali dari aktivis-aktivis lingkungan. Dari sana kita akan membawa anak-anak kita kepada hal-hal yang bisa dikerjakan. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri misalnya adalah oke, kita akan buka puasa, maka makanan kita adalah makanan secukupnya. Bisakah kita tahu apabila kita makanan berlebihan, maka dunia kita akan penuh dengan sampah makanan. Kita bisa memberikan data kalau kita punya data. Kalau kita tidak punya data, maka kita bisa memberikan cerita yang sangat baik. Bahwa negeri kita adalah salah satu negeri yang membuang sampah makanan nomor 5 di dunia. Ini menyedihkan. Mari anak-anak dan keluarga kita diajarin untuk tidak membuang sampah makanan, apalagi itu akan membuat kita mubazir. Langkah yang kecil. 1. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita semua terkait dengan urusan sampah. Apabila kita berbelanja ke depan, apabila kita mau membeli takjil, maka kita bisa membawanya dengan alat yang dari rumah. Sehingga kita tidak menambah tumpukan plastik yang ada di negeri ini, dan nantinya mereka akan sangat merugi ketika kita mendapatkan tumpukan plastik, karena plastik tidak bisa diurai lebih dari 100 tahun. Artinya berapa generasi kita akan sangat merugi.
Yang berikutnya, apabila kita akan pergi ke musola dan kemudian kita akan pergi untuk buka puasa, ada baiknya kita tidak membawa gelas atau tumbler sendiri. Di mana kita pertama, ini adalah masa pandemi Bunda-Bunda, tidak boleh bercampur antara gelas satu dengan yang lain. Yang kedua, ini kita akan mereduce alat-alat yang sekali pakai atau alat-alat yang terdiri dari plastik. Berikutnya seperti apa? Bagaimana kalau kita pada saat pengajian sore memberikan proses awareness kepada mereka dengan pelan-pelan. Kita kasih contoh, kita ajak mereka bermain, kita ajak mereka menekuni tentang hasil-hasil bumi. Alangkah indahnya. Pada saat pagi misalnya, usai kita dari sholat subuh, kita mengajak mereka pergi ke kebun ketela. Kita mengajak mereka pergi ke banyak pohon, sehingga mereka bisa memaknai bahwa ini pohon adalah menghasilkan sesuatu. Kalau pohon besar, maka dia punya fungsi yang sangat banyak. Dari oksigen. Ingat bahwa kita manusia membutuhkan oksigen semuanya. Dan apabila pohon yang sangat besar, maka satu pohon bisa memberikan oksigen kepada 30 orang. Nah, jadi anak-anak kita ajak untuk ngobrol dan berdiskusi sesuatu yang ada di depan mereka. Kita tidak harus membawanya mereka pada hal-hal yang rumit, tapi kita bisa mengajak mereka pada hal-hal yang sangat ada di dekat mereka. Banyak ibu-ibu sering bicara sama kami bahwa kenapa mereka tidak pernah mau makan makanan ketela, jagung, dan seterusnya. Karena mereka tidak pernah tahu bagaimana orang menanam, dan setelah menanam mereka harus berjuang. Kalau kita kasih tahu betapa mereka berjuang untuk menanam, kemudian tanaman itu tidak dimakan, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang mubazir, pasti cara pandangnya akan berubah. Berikutnya adalah apabila hal yang sangat mudah diantaranya lagi adalah tentang bagaimana kita mendorong orang tua kita, mendorong ustadz, ustazah untuk juga memberikan pengetahuan yang sifatnya yang sumbernya adalah lingkungan. Banyak sekali hadis, banyak sekali dalam kitab suci Al-Quran yang dia bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi dasar untuk para ibu-ibu, para bapak-bapak, ustadz dan ustazah, mubaligot dan mubaligot untuk memberikan pengetahuan yang dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir adalah tentang air. Kalau tadi kita bicara semuanya, hal yang paling dekat dengan kita pada saat Ramadan adalah air. Bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana sholat taraweh, bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat fajar. Gimana caranya agar air kita cukup hemat. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah contoh bahwa pada saat berwudu itu hanya menggunakan 1 gayung. Alangkah ini kalau kita imajinasikan betapa Rasulullah tindakannya sangat green. Oleh karena itu, bunda-bunda semuanya, mari kita sampaikan kepada anak-anak kita. Satu adalah tentang bagaimana mereka punya pengetahuan, mereka bisa berimajinasi tentang lingkungan pada saat Ramadan ini tanpa harus jauh dari ujung sana, dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah praktis, di mana kegiatan-kegiatan kita berikan contoh-contoh yang praktis dan bermanfaat langsung kepada mereka. Akhirnya, sebagaimana surat Ar-Rahman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Marilah bunda-bunda semuanya, kita di dalam Ramadan ini mengisi kegiatan dengan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita, yang akan menjadikan dunia kita menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Dan pada mereka lah kita akan bertumbuh. Oleh karena itu, mari dengan semangat Bismillahirrahmanirrahim kita bersama-sama bunda-bunda semuanya untuk mengajarkan kebaikan tentang lingkungan, segala hal yang baik kepada anak-anak kita. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.